Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya atau berjumpa dengan saya di channel Ahmad Samsuri. Kali ini saya akan membahas tentang perihal apa yang keluar dari dua jalan atau dua lubang ya di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumihi fid darin amin. Syekh Abu Syuja berkata, faslun ay haza faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniya. Semua barang yang cair yang keluar dari dua jalan kotoran hukumnya najis kecuali mani. Dari dua jalan itu maksud dua lubang ya, baik dubur maupun alat vital. Orang yang beribadah kepada Allah harus mengetahui macam-macamnya najis lebih dahulu. Benda yang keluar dari dua jalan kotoran itu adalah termasuk salah satu dari macam najis tersebut. Yang disebut najis menurut lughah bahasa ialah segala sesuatu yang kotor, dan menurut syarak ialah segala sesuatu yang haram dimakan dan diminum atau diminum secara mutlak ya. Jadi syaratnya itu segala sesuatu yang haram dimakan atau diminum secara mutlak nih, mutlak benar dalam keadaan boleh dimakan, tidak karena dimuliakan atau karena kotor atau karena mendatangkan hal-hal yang dapat merusak kesehatan badan maupun akal pikiran. Itu yang namanya najis secara syarak. Kata secara mutlak nih ya, itu mengecualikan tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun. Tumbuhan semacam ini kalau hanya sedikit boleh dimakan, dan kalau banyak tidak boleh dimakan. Jadi haram dimakan maupun diminum itu secara mutlak kecuali tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun ya. Tumbuhan semacam ini yang mengandung racun itu boleh dimakan kalau sedikit, dan kalau banyak tidak boleh ya. Kata-kata dalam keadaan boleh dimakan, dalam tanda kutip boleh dimakan, itu mengecualikan batu dan benda-benda keras lainnya ya. Jadi dalam keadaan boleh dimakan kecuali batu dan benda keras lainnya. Siapa yang memakan batu emang gitu kan? Sebab benda-benda semacam ini tidak boleh dimakan. Kata-kata tidak karena dimuliakan ya, mengecualikan kecuali ya, benda yang dimuliakan seperti manusia dan lain sebagainya. Kata-kata karena kotor mengecualikan air ingus ya, kotor nih kecuali air ingus nih ya, dan sebagainya. Ingus itu tidak najis ya. Akhir sekali kata musonif atau pengarang yang masih tersisa dalam mengenai najis itu mengecualikan tanah. Nah, jadi ini kecuali tanah, sebab tanah itu membahayakan badan dan akal jika dimakan ya. Akhir kata pengarang nih ya, masih tersisa mengenai najis itu mengecualikan tanah ya, karena tanah itu membahayakan badan dan akal jika dimakan ya. Makan tanah sama makan tanah ya. Sebaiknya di dalam patokan atau batasan mengenai najis itu ditambah dengan kata fi halatil ikhtiyari, dalam keadaan boleh menentukan pilihan, bukan masa darurah. Sehingga dengan demikian boleh memasukkan bangkai, sebab bangkai itu boleh dimakan dalam keadaan darurat walaupun najis ya. Sehingga orang yang makan bangkai dalam keadaan darurat itu wajib mencuci mulutnya. Dari sini boleh menentukan pilihan ya, dalam keadaan boleh menentukan pilihan itu bukan masa darurat ya. Sehingga ketika makan bangkai ini
ketika makan bangkai dalam keadaan darurat itu boleh, cuman makannya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Misalkan pada makanan lapar banget, kalau nggak makan mati nih urusan, terpaksa lah makan bangkai, itu darurat. Cuman makannya jangan banyak-banyak ya, asal ngilangin lapar dong dikit, karena kalau nggak makan nanti mati urusan. Boleh makan bangkai, cuma sedikit, nggak boleh banyak ya, untuk mencegah jangan sampai mati karena kelaparan gitu. Dan setelah itu wajib mencuci mulutnya gitu. Jika kamu telah pahami patokan atau batasan tentang najis ini, perlu kamu ketahui bahwa benda yang keluar dari dalam tubuh hewan itu ada dua macam. Yang keluar dari tubuh hewan itu ada dua macam. Pertama, benda yang tidak boleh menyatu dan tidak boleh berubah di dalam tubuh. Benda itu hanya merembes dari dalam tubuh. Misalnya air liur. Air liur itu ludah ya. Keringat dan lain sebagainya. Hukumnya sama dengan hewan yang mengeluarkan benda tersebut. Kalau hewannya najis, maka benda yang merembes itu najis. Kalau tidak, maka benda itu tetap suci. Jadi kalau seandainya air liur itu keluarnya dari hewan yang tidak najis, maka air lainnya itu nggak najis. Tapi kalau seperti kambing ya, kambing, kerbau, sapi, air liurnya nggak najis, karena hewan itu nggak najis, ya kan? Kucing nggak najis, ayam itu kan najis. Tapi kalau keluar air liurnya dari benda yang dari hewan yang najis, maka air liurnya najis. Seperti anjing, babi gitu kan, air liurnya najis. Nah, yang kedua, benda yang mengalami perubahan seperti air kencing, tai, darah dan muntah. Kesemuanya itu najis, tidak kira dari jenis hewan apapun, yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan. Jadi benda yang mengalami perubahan seperti air kencing, kotoran manusia, darah dan muntah ya, semua itu najis loh, tidak kira dari jenis apapun, hewan apapun ya. Hewan apapun juga yang namanya kencing, tai, darah, maaf nih bahasanya nih, darah, muntah itu tetap najis. Bagaimana muntah kita? Muntah kita juga najis ya. Makanya orang mau muntah kena kain ya, buat sembayangnya nggak sah karena muntah itu kan najis. Masuk darah juga najis. Kita mempunyai satu wajah, satu pendapat, yaitu bahwa air kencing dan tai kotoran manusia atau kotoran hewan yang keluar dari hewan yang boleh dimakan dagingnya ya, kedudukannya suci ya. Jadi kencing dan tai yang keluar dari hewan yang boleh dimakan dagingnya suci, kedudukannya suci. Wajah ini dikatakan oleh Al-Istakhri dan Ar-Ruyani ya. Wajah ini, pendapat ini merupakan mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu, yang dibuat tendensi atau dicondongi oleh mereka, yaitu hadis-hadis yang ditentang oleh banyak ulama. Para ulama telah mengambil kata sepakat terhadap najisnya segala sesuatu yang mengalami perubahan dalam tubuh, manakala segala sesuatu yang keluar dari hewan yang tidak boleh dimakan. Adapun untuk hewan yang boleh dimakan dikiaskan dengan hewan yang tidak boleh dimakan, sebab sama-sama telah mengalami kelainan dan berubah warna, lagipun kotor pula. Tentang najisnya air kencing, para ulama mengambil hujah, alasan, dalil sebuah hadis yang memberitakan seorang penduduk desa kencing di dalam masjid Madinah. Sebab pada waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan supaya air kencing itu disiram dengan air satu timba. Ya, tentang najis air kencing itu, maka Nabi mengambil hujah, yaitu atau dalil. Dalilnya itu bisobbin zunubim mimma in alihi, dan menuangkan satu timba dengan penuh dengan air ke atasnya lalu dituangkan. Hadis tersebut mengandung arti bahwa air kencingnya manusia itu najis. Ya, hal itu telah disepakati oleh para ulama ya. Tidak dibedakan di antara kencingnya anak kecil, orang dewasa, berdasarkan dalil yang ijma dari para ulama
yang telah dianggap benar ijma'nya. Akan tetapi untuk air kencingnya anak kecil cukup diperciki dengan air. Diperciki gini ya, air diperciki. Nah kaki-kakinya kena ini nih, kena najis anak kecil, perciki, cukup perciki aja ya. Kalau orang dewasa disiram ya. Jadi udah sepakatan para ulama nih bahwa kencingnya itu orang dewasa, anak kecil kek itu adalah najis. Cuman kalau kencingnya anak kecil itu disiramnya cukup dipercikin aja ya. Tetapi kalau orang dewasa kencing, kena air kencing, disiram ya. Tadi Nabi telah memberikan contoh itu siram saja satu timba ya, dari atas siramnya. Juga mengenai najisnya air kencing itu, para ulama mengambil hujah atau dalil dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, marra biqabraini faqala innahuma yu'adzabani fakana ahaduhuma yamshi bin namimah wa amal akharu fakana la yastatiru minal bauli. Rasulullah SAW pada suatu hari berjalan melewati dua buah kuburan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang ada di dalam dua kubur ini sedang disiksa. Yang satu orangnya suka mengadu domba dan yang lainnya tidak mau menuntaskan kencingnya. Jadi nih Nabi ketika ngeliatin kuburan mendengarkan di dalam kubur disiksa gitu kan. Yang satu mengadu domba, disiksanya di dalam kubur, yang satu lagi kencingnya nggak tuntas, ya anggapnya bersih, disiksa. Sebagian riwayat menggunakan kata-kata la yastanzihu, di dalam riwayat lain la yastabri'u. Semua riwayat-riwayat tersebut sahih. Yang dimaksud adalah tidak mau menjauh dari air kencing dan tidak menjaga dirinya dari cipratan air kencing. Adapun hujah mengenai najisnya tahi selain dalil ijma', yaitu sabda Rasulullah SAW kepada Ammar radhiyallahu anhu, innama taghsilu thawbaka minal bauli wal ghaiti wal mazi wal qai'i. Kamu maksudnya kamu hanya diharuskan mencuci bajumu dari air kencing, tahi, mazi, dan muntah. Jadi nih kalau orang kencing, hati-hati banget nih kencingnya. Kadang-kadang kita kencing nih pakai celana panjang, kencing pakai celana panjangnya kurang diangkat tinggi-tinggi, ya kan, sampai ke paha, ya. Kalau bisa celana panjangnya buka aja dulu, kamu kencing, daripada nanti kencing kecepratan tuh, celananya kena air kencing buat sholat, kagak sah sholatnya. Akhirnya dalam kubur disiksa, nauzubillah gara-gara itu, nauzubillah. Makanya orang begitu kencing, jangan sembrono. Mau kencing, sana yang pengen gak mau buka celana panjangnya, tarik itu celana panjang sampai ke paha nih. Jangan sampai ketika kita lagi kencing, kecipratan tuh air kencing kita kena celana kita yang buat sholat. Makanya kita angkat tinggi-tinggi. Ada orang yang kencing, lagi kencing ya tempat umum, celana panjangnya nggak ditarik tinggi-tinggi, cukup kadang-kadang sampai sebetis doang, ya kan, kencing dah. Akhirnya nggak tahu dia tuh celananya kecipratan air kencing, dibuat sholat ya kagak saya sholatnya. Ini harus hati-hati banget ini. Makanya orang di dalam kubur itu disiksa karena kencingnya nggak benar, nggak tuntas, ya sampai tiris ya air kencingnya itu. Dan kencingnya itu jangan sampai kena cipratan celana kita atau kain sarung kita. Ini harus hati-hati. Kita lanjutkan kata musonib yang keluar atau kata pengarang yang keluar dari dua jalan, dua lubang itu termasuk juga mazi ini. Sebab mazi itu keluar dari salah satu dua jalan tersebut atau dua lubang tersebut. Hujah mengenai najisnya atau dalil mengenai najisnya mazi ini hadis Ali radhiyallahu anhu yang berkata, kuntu rojulan mazaan pastah yaitu kuntu rojulan mazaan pastah yaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
amartu miqdada fas'aluhu faqala yagsilu dzakarahu wa yataddu. Aku ini seorang laki-laki yang sering keluar air mazi. Aku malu menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu aku menyuruh Al-Miqdad, dan Al-Miqdad segera menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW jawab, basuh zakarnya dan berwudu. Ya. Ya, jadi kita keluar air mazi itu kan najis. Keluar air mazi langsung buru-buru bawa zakar kita nih, keluar air mazi kita cuci, itu yang benar. Kita cuci kemudian berwudu. Jadi mazi itu termasuk najis. Ya. Jadi harus dibersihkan, dicuci, itu dibasuh. Mazi itu warnanya putih encer dan lengket. Keluarnya tanpa disertai syahwat. Ya, kalau air mani kan keluarnya pakai syahwat ya. Rasanya beda dengan air mazi atau air wadi. Keluarnya itu bisanya waktu bermain-main dengan perempuan atau memandangi perempuan. Jadi air mazi keluar itu ketika mungkin lagi main-main perempuan atau wanita, atau lagi memandangi perempuan di jalan, keluar air mazi itu kan. Itu biasanya begitu keluarnya air mazi. Kata pengarang atau musannif di muka di awal tadi juga memasukkan wadi. Wadi itu putih, keruh dan kental. Keluarnya dari jalanan air kencing. Ya, penis. Bahasa kerennya penis. Najis yang keluar dari dua jalan kotoran, ya dua lubang gitu kan, baik dubur maupun alat kelamin, itu tidak dibedakan antara yang keluar merupakan yang sudah biasa seperti air kencing, kotoran manusia atau hewan, tai lah bahasa ini ya. Fikih itu memang agak jorok, bukan jorok sebenarnya, tapi memang ini bisa dikatakan gitu kan. Dan yang luar biasa seperti darah dan nanah. Namun ada yang dikecualikan, yaitu cacing, kerikil dan benda-benda keras lainnya yang tidak boleh berubah terkena panasnya waduk, perut besar, tempat mencernakan makanan. Benda-benda tersebut merupakan benda yang terkena najis, mutanajis, dan bukanlah benda najis. Untuk mengecualikan itu, semua pengarang atau musannif menggunakan kata-kata ma'i. Jadi air wadi itu dia keruh, kental, putih warnanya. Keluarnya dari alat penis ya, laki-laki. Nah, jadi ini wadi termasuk najis ya. Najis mesti dibersihkan ya. Sama dengan air kencing ya, air mazi ya, harus dibersihkan. Adapun air mani, apakah ia najis ataukah suci? Dilihat dulu. Jika mani itu dari mani anak Adam atau manusia, terdapat khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Di dalam mazhab kita, air mani, sperma bahasa kerennya, yang keluar dari anak Adam itu suci, dan yang menjadi mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa mani itu najis. Beliau berdua mengambil hujahnya dari sebuah hadis yang memberitakan tentang Rasulullah SAW mencucinya sebelum sholat. Jadi air mani ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, keluarnya air mani itu suci. Air mani itu suci ya. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mani itu najis malah gitu kan. Dia mengambil hujahnya dari mana? Dari kana Rasulullah SAW yaghsilul maniya thumma yakhruju ila sholati bi dzalika tsaubi. Rasulullah SAW mencuci mani kemudian keluar untuk melakukan sholat dengan mengenakan pakaian tersebut. Ini menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hujahnya ini. Terus menurut Imam Syafi'i, mani itu bukan najis tapi air yang hina gitu kan, boleh katakan air yang hina ya. Makanya manusia jangan pakai sombong dah. Mengapa?
keluarnya itu dari awalnya dari air mani, air yang hina. Manusia itu hina, jangan pakai sombong gitu kan. Dan jangan sombong, berlaku sombong maksudnya gitu. Karena kita asal muasalnya dari air yang hina, air mani, maka tidak boleh sombong. Kemudian kita lanjutkan, menurut mazhab Syafi'i dan para ulama ahli hadis juga merupakan mazhabnya ulama-ulama lain seperti Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum, bahwa air mani itu suci. Ya, riwayat mengenai sucian air mani itu adalah yang paling sahih di antara dua riwayat yang telah diberitakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal, dan hal itu telah dikatakan pula oleh Daud Az-Zahiri. Jadi menurut Imam Syafi'i ini dan ahli hadis, ulama ahli hadis seperti Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Waqqas, Ibnu Umar, itu air mani itu suci. Dalil yang dipakai oleh ulama-ulama itu yang tadi di atas seperti Imam Syafi'i. Dalil yang dipakai ulama-ulama tersebut ya Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Riwayat mengenai soal mengerik mani, bunyinya hadisnya dari Aisyah berkata, laqad ra'aituni abruku min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maniyya parkan wa yusalli bi. Aduh, tenggorokannya apa nih. Sesungguhnya diriku sendirilah yang mengerik mani dari pakaian Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengenakan pakaian itu untuk bersalat. Jadi hujah ini merupakan dari maksudnya Imam Syafi'i, Imam Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian dari Sa'ad ibn Waqqas, Abu Waqqas, ini dia pakai hujahnya ini tadi barusan saya baca dalilnya. Jadi air mani itu tidak najis. Andai kata mani itu najis, tentu mengerik mani saja tidaklah cukup sebagaimana darah dan lain-lainnya. Adapun riwayat yang mencuci mani itu mungkin saja menunjukkan kesunahannya dan memilih kebersihan berdasarkan atas rangkuman antara beberapa dalil. Mengenai kesucian mani itu tidak dibedakan antara mani yang keluar dari laki-laki maupun mani yang keluar dari perempuan menurut mazhab yang kuat ya. Jadi mani laki-laki dan perempuan itu tidak beda ya. Kesuciannya maksudnya, air mani laki-laki suci, air mani perempuan juga suci gitu kan, menurut Imam Syafi'i. Adapun maninya selain anak Adam atau hewan, maka kalau maninya anjing, babi, dan yang diperanakan oleh keduanya, hukumnya najis tanpa khilaf atau perbedaan pendapat, seperti hukumnya mani asal keduanya, yaitu anjing dan babi ya. Kalau maninya manusia itu tidak najis, tapi kalau air maninya babi anjing ya, hewan babi dan hewan anjing ya, itu najis ya, najis keduanya, asal keduanya itu memang dari hewan anjing dan hewan babi ya. Jadi maninya air maninya anjing maupun hewan babi itu adalah najis. Aduh, enak banget tenggorokan ini. Tanpa ada perbedaan pendapat untuk sholat. Kalau maninya hewan selain anjing dan babi terdapat khilafnya. Ini terdapat pendapat selain hewan anjing dan babi. Qaul yang rajih menurut Imam Rafi'i najis, sebab mani itu sesuatu yang berubah di dalam tubuh seperti halnya darah, kecuali maninya anak Adam. Demikian itu karena untuk memuliakan anak Adam,
Qaul yang rajih menurut Imam Nawawi, maninya anak itu Adam itu suci, dan beliau berkata hukum suci tersebut adalah qaul yang ashah atau sahih, pendapat yang baik, yang benar menurut ulama ahli tahqiq dan kebanyakan ulama. Sebab dari maninya anak Adam itu lahir hewan-hewan yang suci, ya. Sebab dari maninya anak Adam itu lahir hewan-hewan yang suci. Jadi anak Adam itu, manusia itu kan disebutnya hayawan natik, hewan-hewan yang berakal gitu ya. Jadi maninya anak Adam itu dihukumkan suci sebagaimana diri anak Adam itu sendiri. Di dalam satu wajah terdapat mani itu najis jika keluar dari hewan yang tidak boleh dimakan, dan suci jika keluar dari hewan yang boleh makan, seperti halnya susu, ya. Jadi air mani itu kalau keluarnya dari binatang yang nggak boleh dimakan seperti hewan anjing, hewan babi, itu najis. Tapi kalau air mani itu yang dari keluarnya dari hewan yang boleh dimakan itu suci, seperti kuda, seperti uh, hewan kerbau, sapi, kambing gitu ya, itu air maninya suci. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup gitu aja dulu ya bahasan kita. Mudah-mudahan ini tentunya ada manfaatnya, khususnya buat pribadi saya sendiri dan umumnya pada ikhwah bila semuanya yang dirahmati Allah. Dan semuanya kita ini adalah hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalimat-kalimat saya mungkin barangkali ada yang kurang pas atau kurang berkenan, kiranya mohon diluruskan oleh para asatizah, ya. Insyaallah nanti mungkin barangkali insyaallah nanti ada lanjutan daripada bab ini tentang keluarnya keluarnya dari dua jalan, dua lubang maksudnya itu. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.